keadaan yang baik dan berbahagia. Salawat serta salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Selanjutnya, perkenalkan saya Yolanda Della Pardani sebagai pembawa acara pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 Ibu Linia Laras Kartati Sarjana Pendidikan. Adapun susunan pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian diseminasi oleh Ibu Linia Kartati Sarjana Pendidikan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab, yang kelima kalimat pamit dari Ibu Anita, dan terakhir penutup. Demikianlah susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, marilah Bapak Ibu kita buka pada acara siang hari ini dengan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Agung Setiono SNMPD. Disilakan. Terima kasih buat Yola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan berapa Pak? Angkatan 11 Ibu Linia. Yang saya hormati saya banggakan Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu silaturahmi untuk mengikuti bersama aksi nyata dan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, sebelum nanti kita ikuti bersama untuk kegiatan ini, memang untuk budaya positif tanpa peran serta Bapak Ibu guru semuanya tidak bisa. Kalau hanya yang melaksanakan satu guru tidak bisa. Makanya nanti semuanya meskipun bukan guru penggerak untuk bisa melaksanakan aksi nyata tersebut. Dan saya ini Bapak Ibu sudah melaksanakan di tahun pelajaran ini, awal pelajaran ini Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu di kelas yang diambil oleh Bapak Ibu, monggo untuk didokumentasikan dalam bentuk tertulis. Misalnya kesepakatannya masuk beberapa menit setelah jika ada anak tidur di kelas, nanti bagaimana kesepakatannya. Terus budaya-budaya lain Bapak Ibu, budaya-budaya positif lainnya tentang kejujuran, tentang ibadah, atau tentang tata tertib sekolah dan budaya-budaya yang lain Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama untuk membuat budaya positif di sekolah kita dan saling mengisi, saling mengingatkan. Tentang konsekuensi Bapak Ibu, tentang konsekuensi tadi saya ditemui oleh Pak Asroto, Bu Heni dan Pak Sasongko. Konsekuensi untuk anak kita yang kemarin melakukan pelanggaran, tadi malam juga ikut pelanggaran, siang ini juga pelanggaran. Terus misalnya anak-anak itu memasukkan garam di masakan anak-anak itu dalam jumlah besar, di situ dimasuki lilin. Apakah konsekuensinya itu anak yang melakukan harus makan sayur itu? Nah ini Bapak Ibu setuju itu atau melakukan konsekuensi yang bagaimana anak tersebut? Nah ini kita bicarakan bersama-sama supaya nanti efek segera anak-anak tidak melakukan lagi dan anak-anak benar-benar bisa sadar tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan anaknya juga masih anak-anak itu saja. Itu Ibu, dan mari kita ikuti karena ada beberapa agenda. Nanti saya 5 menit, Bu Linia berapa menit Bu? Secukupnya. Terus nanti yang terakhir Bu Andika, kita beri waktu untuk menyampaikan apa yang disampaikan. Demikian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Agus Sugiyono SMPD yang telah memberikan sambutan. Kemudian yang selanjutnya yakni acara ini yaitu penyampaian aksi nyata dan diskriminasi budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Ibu Lydia Laras-Tanti, Sarjana Pendidikan. Kepada Bu Lydia, disilakan. Terima kasih Mbak Yola atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Agus Sugiyono selaku Kepala SMPD 30 2020. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi pada siang hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rezekinya kita bisa berkumpul pada malam ini dengan keadaan yang insya Allah sehat dan baik. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada dirinya kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan menggurui Bapak Ibu ya. Yang kita tahu bahwa Bapak Ibu sudah berpengalaman mengajar selama bertahun-tahun ya Bapak Ibu. Pribadi saya yang baru anak manis sore ini. Di sini saya akan mendefinisikan aksi nyata dalam representasi budaya positif. Saya di sini tidak lain karena dukungan Bapak Ibu semuanya. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kehadiran Bapak Ibu semua. Pada siang hari ini saya akan mendefinisikan budaya positif. Saya akan mempresentasikan ini melalui platform Quizizz Bapak Ibu. Monggo diakses Quizizz-nya menggunakan browser dengan alamat quizizz.com. Quizizz.com ya Bapak Ibu. quizizz.com. Kemudian ada kodenya 257148. Join. Sampun Bapak Ibu. Kemudian kodenya 257148. Kemudian mulai masukkan nama Bapak Ibu dan mulai. Yang sudah bergabung ada 7. Bapak Aku, Ibu Nurjana, Bu Nurhamidah, Pak Wakil, Ibu Yolanda, Sampun Bapak Ibu ada enggak?
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita bahas yang pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Misal, murid itu seorang murid pada suatu saat dia terlambat. Terus ibu guru menasihati, besok jangan terlambat ya. Nah, besok lagi jangan terlambat ya. Udah capek bujuk, maka si ibu guru itu maksa. Besok kalau terlambat, itu benar stimulus respon. Nah, sekarang kita harus ke teori kontrol, kolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu berkomunikasi, mengkomunikasikan kepada siswa, berkomunikasi kepada siswa. Kenapa nak terlambat? Ditanya terus sampai mencapai konsensus kesepakatan. Sampai mencapai konsensus kesepakatan, siswa sadar. Oh ya, besok saya tidak terlambat. Sampai dia menyadari, menemukan solusi sendiri. Bagus sekali ini bunyinya. Kemudian model berpikir model berpikir bikin solution. Jadi di sini kalau menang itu guru merasa menang ketika murid mau mengerjakan, murid mau melakukan kesalahan. Guru menyuruh ustaz. Guru berarti guru merasa menang karena siswa mau ustaz. Tapi kalau kita dilihat di sisi siswa, kita lihat di sisi siswa, dia akan merasa bersalah, merasa gagal sebagai manusia. Itu artinya menang, model berpikir menang kalah. Nah, sekarang bagaimana model berpikir win-win solution? Model berpikir menang. Nah, kembali ke poin yang tadi, kolaborasi dan konsensus, komunikasi yang kemudian melakukan kesepakatan. Jadi dari guru ya merasa terpenuhi, dari siswa juga dia tidak merasa gagal karena dia akan menemukan solusi dari kesalahannya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Jadi, disiplin itu identik dengan peraturan yang Bapak Ibu. Padahal disiplin ini mengacu pada belajar. Kalau secara harfiah, disiplin adalah belajar. Disiplin adalah bertanggung jawab terhadap apa yang menurutnya benar, terhadap keyakinannya, terhadap nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif seperti profil belajar Pancasila, itu nilai-nilai kebajikan. Mereka yakin ketika mereka masuk ke kelas mengerjakan tugas. Nah, berasal dari hatinya karena memang merasa perlu, bukan karena paksaan guru atau yang lainnya. Artinya berasal dari motivasi intrinsik mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin positif.
September. Kemudian motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau Sering-sering kesini aja. Ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, saya mengerjakan tugas biar tidak dihukum. Ya, itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu, ternyata penghargaan, memberi penghargaan terhadap suatu perbuatan itu ada efeknya, Bapak Ibu. Reward itu ternyata ada efeknya. Misal, kebiasaan memberi reward terhadap suatu pencapaian siswa ketika 1 hari aja tidak dikasih reward. Ya kan, perbuatan apa yang akan dibuatnya selanjutnya? Misal setiap hari kalau masuk tepat waktu setiap hari dikasih permen misal. Kok 1 hari dia nggak dikasih permen? Besok nggak usah. Seperti itu. Jadi ternyata reward atau penghargaan itu memberi efek. Nah itu masih motivasi eksternal. Dan motivasi yang diharapkan adalah motivasi yang 3. Motivasi untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang berasal dari hati mereka. Nah, itu tujuan disiplin positif. Motivasi intrinsik. Nah, berkaitan dengan motivasi, tentunya ada feedbacknya ya Bapak Ibu. Berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin yang sudah sering kita dengar adalah hukuman dan konsekuensi ya. Restitusi jalan ya Bapak Ibu. Nah, kita bahas. Yang hukuman itu tidak berencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Misal Bapak Ibu, kita menemui ada murid yang satu kasara atributnya tidak tepat. Kamu tidak atributnya tidak tepat, hormat kepada bendera 1 jam. Itu hukuman bukan Bapak Ibu? Nah,
Jadi kebutuhan dasar manusia, perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, bila kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, nah akhirnya dia akan melakukan usaha-usaha yang tidak baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, diperhatikan, berbagi, bersama, menjadi bagian dari keluarga. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin berprestasi, diakui, didengar. Kebutuhan akan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru atau mengendalikan arah dirinya. Terus kebutuhan kesenangan, bermain, jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, siswa biasanya melakukan tindakan yang mungkin tidak baik. Misal pada saat pagi-pagi kalau siswa udah ngantuk, kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh siswa. Atau mungkin dia belum sarapan. Bisa jadi budaya tinggi. Nah, jadi kita harus tahu. Ternyata siswa perilaku yang tidak kita inginkan karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada cerita Bapak Ibu. Bimo, seorang anak TKB. Anak TKB kita sedang mendalami anak TKB. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Pastikan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi Bimo. Aku hebat kan bisa bikin guru kecil. Dipasangkan Bapak Ibu. Yang pertama, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Ibu, benar aku karena ibu guru kan sayang aku. Ya, mungkin di rumah tidak bisa kerja ya. Itu bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kemudian, aku senang main ke jalan dengan ibu guru, seru. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu. Siapa? Bapak
Waduh, salah Pak Budi. Pak Budi, aku kasih salah. Jangan cari kedua lambar kalah. Bagus salah ini. Gue tak silap salah. Kemudian aku hebat kan bisa bikin guru kejar aku penguasa dia mampu berkuasa menentukan kuasanya. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku itu yang Tuhan arah menerima. Bisa Pak nanti di akhir ada reformnya.
murid. Jadi ketika murid kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dia biasanya akan melakukan sesuatu yang buruk. Nah, penyelesaian dari masalah itu menggunakan segitiga restitusi, di mana posisi kontrol guru adalah manajer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi hasil akhir dari segitiga restitusi adalah murid yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, menemukan solusi sendiri atas kesalahannya. Nah, tahap segitiga restitusi ada 3. Yang namanya segitiga kan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, yang di bawah itu menstabilkan identitas. Kemudian yang di pinggir itu memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi prosesnya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ciri yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Jadi pas komunikasi atau pas diskusi itu, nah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Kata-kata yang biasa kita lakukan pada saat posisi yang pertama adalah biasanya, nah membuat salah itu wajar, tapi itu biasanya ada kata-kata itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, itu juga pernah salah. Itu menstabilkan. Jadi salah itu wajar, tapi itu posisi untuk menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Tindakan salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan. Kata-kata yang biasa ada di step yang kedua itu misal, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Itu posisi yang kedua. Dan di posisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini proses membentuk keyakinannya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intuisi. Kata-kata yang biasanya, apa keyakinan kelas kita? Apa yang kamu lakukan? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Itu kata-kata di step yang ketiga. Tahap menanyakan keyakinan. Begitu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Jadi dari awal sampai akhir sampai siswa itu menemukan solusi sendiri atas apa yang dilakukan, atas kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah keyakinan. Bapak Ibu, mengapa kita membentuk keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, kalau peraturan jadi yang membuat, kalau keyakinan dari berdasarkan kesepakatan ya Bapak Ibu. Nah, misal gini Bapak Ibu, kita naik motor pakai helm. Kenapa Bapak Ibu pakai helm? Kenapa? Biar aman. Ya, ada 2 jawaban. Biar aman. Dan yang satunya biar nggak ditilang.
karena lingkup dari kecil kita sebagai guru ya kelas ini. Contoh peraturan kelas misal apa itu? Tidak boleh makan di dalam ruangan. Tidak boleh makan, tidak boleh. Bisa tidak Tidak boleh. boleh tidur kecuali ngantuk. Tidak buang sampah sembarangan gitu kan. Nah, kemudian tahap berikutnya kalau sudah peraturan kelas itu, kita mempositifkan kalimat-kalimat itu menjadi bentuk positif. Tidak membuang sampah sembarangan, berarti membuang sampah sembarangan. Seperti itu, dibuat kalimat positif. Nah, dari masing-masing kalimat positif itu kita bentuk keyakinannya. Membuang sampah di tempatnya, berarti itu berhubungan dengan kebersihan, menjaga kebersihan seperti itu. Misal tidak memanggil teman dengan nama bapaknya, berarti kan kalimat positifnya memanggil dengan nama yang baik. Berarti itu keyakinannya apa Bapak Ibu? Saling menghargai. Nah, sebenarnya saya menampilkan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Tapi karena kita adalah internet, kita skip aja tahap ini nih Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu dan keyakinan kelas itu bersifat universal. Jadi bahasanya bahasa umum. Itu ditandakan di kelas seperti itu. Biar warga kelas itu selalu melihat dan selalu menaati. Nah, tugas kita bagaimana membantu siswa itu menaati keyakinan yang sudah dibuat dan melalui motivasi internal atau motivasi dari dalam diri. Jadi mungkin Bapak Ibu ya. Nah, kemudian follow up dari kegiatan ini. Nah, silakan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas nanti didokumentasikan. Hasilnya nanti silakan upload di PMM. Jadi di PMM itu ada Bapak Ibu aksi nyata disiplin positif di PMM. Untuk semester ini Bapak Ibu kita sudah membentuk keyakinan kelas? Sudah. Tinggal didokumentasikan. Selanjutnya untuk diupload di link. Nah, ini saya tampilkan sebenarnya, tapi karena mati lampu tidak bisa. Nanti bisa jadi ya. Oh, link ini untuk pengumpulan. Baik, Bapak Ibu mungkin kita tadi sudah membahas dari budaya positif ya, termasuk di dalam budaya positif itu ada paradigma pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, lalu ada fungsi kontrol, segitiga diskusi dan keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu barangkali ada yang bisa kita diskusikan mungkin bagaimana solusinya kalau menangani anak itu? Tadi saya lihat Bapak melakukan sendiri gitu. Jadi ada anak melakukan kesalahan. Terus saya tanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Karena apa? Diem. Tidak apa lagi diem. Terus bagaimana solusinya? sekelilingnya, orang-orang terdekat dia, teman
sedikit menggunakan gitu Pak. Iya. Sedikit. saja. Sedikit apa seru Pak? Sedikit lah. Sedikit saya menang. Atau menang ya. Bayar siap. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Sebenarnya dia tidak merasa bersama dengan bayar. Betul. Jadi nggak marah. Baik Bapak Ibu, dari awal kita sudah membahas budaya positif. Kita harap budaya positif itu tidak hanya berhenti di kita aja, tapi kita bisa menyebarkan budaya positif itu kepada siswa, sehingga siswa itu mampu menjadi orang yang bisa mampu memiliki akhlak yang mulia seperti pada Rasulullah. Begitu ya Bapak Ibu. Baik. Bentuk dari saya Iya.